Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Febriansyah dengan NIM 11950115094. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai kombinasi select pada SQL. Jadi, kombinasi select pada SQL itu terdiri dari 5. Yang pertama itu adalah close aware, yang kedua adalah join, yang ketiga adalah order by, dan yang keempat adalah group by, yang terakhir adalah having. Jadi pada pembahasan kali ini saya akan membahas ke 5 kombinasi select ini. Masuk ke kombinasi yang pertama, yaitu adalah close aware. Close aware digunakan untuk menentukan kondisi saat mengambil data dari tabel tunggal, ataupun bisa juga tabel yang bergabung dengan tabel lainnya. Nah, close aware ini kita memberikan kondisinya menggunakan sebuah perbandingan ataupun operator logika seperti besar dari, kurang dari, sama dengan, like, not, dan juga lainnya. Jadi, close aware ini digunakan untuk menentukan kondisi ataupun memberikan kondisi pada kolom kita. Nah, untuk penggunaannya dalam SQL Plus, itu yang pertama itu kita tulis sintaks select. Yang selanjutnya itu adalah kolom, di mana kolom ini adalah kolom yang kita pilih untuk kita berikan kondisi. Lalu from, nama tabel. Nama tabel adalah nama dari tabel yang dimiliki oleh kolom ini. Jadi kolom ini berada di sebuah tabel. Nah, di situ inilah nama tabelnya. Lalu setelah itu adalah where, itu adalah close aware. Lalu setelah close aware ini kita berikan kondisi. Nah, untuk kondisinya ini kita tuliskan pertama itu adalah nama kolomnya. Lalu kita berikan kondisi misalkan besar dari 2, atau bisa juga kita berikan kondisi sama dengan laki-laki ataupun yang lainnya. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita masuk ke SQL Plus. Nah, di sini sebelumnya saya sudah membuat sebuah tabel, yaitu tabel dari data mahasiswa. Jadi di sini saya akan panggil. Nah, pada tabel mahasiswa ini saya sudah mengisinya, di mana namanya adalah Gilang dengan NIM-nya 1195001, dengan ada nomor HP-nya, ada ID fakultas, ID jurusan, dan juga jenis seminar ID-nya. Nah, di sini saya ingin memberikan close aware pada jenis seminar ID. Nah, kenapa saya memberikan pada jenis seminar? Karena nantinya biar terlihat, karena di sini yang berbeda itu hanyalah pada jenis seminar. Untuk ID fakultas ini sama karena mereka semua ini berada di fakultas yang sama. Jadi, yang pertama kita inputkan itu adalah select, lalu bintang, from, mahasiswa. Itu mahasiswa adalah nama tabelnya. Jadi di sini adalah kolom ya, mahasiswa, where. Nah, di sini kan kita ingin memberikan kondisi pada jenis seminar ID. Jadi di sini kita buat jenis seminar ID. Lalu kita berikan kondisi misalkan di sini besar dari 2. Titik koma. Nah, di sini akan tampil. Jadi dari sini, nah di sini akan tampil yaitu data dari jenis seminarnya itu yang ketiga sampai yang kelima, karena kita sudah buat jenis seminar ID-nya itu besar dari 2, sehingga data yang 1 dan 2 ini tidak ditampilkan lagi. Yang ditampilkan hanyalah data dari ID ketiga sampai ID kelima. Baiklah, lanjut ke pembahasan selanjutnya, itu adalah masuk ke order by. Order by adalah perintah untuk yang digunakan mengurutkan data. Pengurutannya pun dapat dikombinasikan, misalnya kolom pertama diurutkan dari kecil ke besar dan kolom kedua dari besar ke kecil. Maksudnya di sini order by ini adalah perintah yang digunakan untuk mengurutkan data.
Jadi pengurutan data ini bisa dari data yang terkecil ke terbesar ataupun dari data yang terbesar ke terkecil. Nah, perbedaannya itu hanyalah pada nantinya adalah pada order by lalu dash. Jadi untuk yang terkecil dari yang kecil ke besar itu tidak ada ujungnya itu adalah DSC atau dash. Sedangkan pada order by yang dari besar ke kecil itu ada ujungnya adalah dash. Nah, untuk penggunaannya sendiri ini kita menuliskan sintaknya itu adalah select bintang from lalu nama tabel. Ini adalah tabel yang akan kita pilih. Lalu order by nama kolom. Ini nama kolom yang akan kita urutkan. Nah, nantinya jika kita ingin mengurutkan dari yang terkecil ataupun ascending, ini hanya seperti ini saja. Jadi sini seperti ini sudah selesai. Tapi jika kita ingin mengurutkan dari descending atau dari terbesar, ini kita tambahkan lagi di sini dash. Nah, tambahkan dash lalu titik koma. Titik komanya dihapus. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita masuk ke SQL Plus-nya. Baiklah, di sini kita sudah masuk ke SQL Plus-nya. Lalu kita langsung saja memanggil pertama itu adalah jenis minar ataupun tabel jenis minar. Karena di sini saya sudah membuat tabel yang kedua itu adalah tabel jenis minar. Di sini select bintang from jenis seminar titik koma. Nah, pada tabel jenis seminar ini saya sudah memiliki 5 data, di mana data ini tidak berurutan. Ada 2, 1, 3, 4, 5 itu adalah ID-nya, ada 5 mahasiswa dan juga ada jenis seminarnya itu adalah seminar proposal dan lain-lain. Lalu dari data inilah saya ingin mengurutkan ataupun order by atau melakukan klausa order by. Itu mengurutkan yang pertama itu adalah dari yang terkecil ke terbesar. Itu dari ascending ke yaitu menggunakan ascending. Jadi kita harus pertama menuliskan select bintang from jenis seminar. Jenis seminar ini adalah nama tabelnya. Jadi nama tabelnya tadi kan jenis seminar ini. Nah, di sini kita tulis jenis seminar spasi order by. Lalu nama kolom yang akan kita urutkan. Jadi di sini saya akan mengurutkan jenis seminar ID. Nah, makanya di sini saya akan memilih jenis seminar ID. Jenis seminar ID. Lalu karena di sini saya ingin melakukan ascending, jadi sampai sini saja ini sudah selesai. Kita enter. Nah, maka data sudah berurutan dari 1 ke 5. Yaitu pada ID-nya kita bisa lihat ini dari 1 sampai 5. 1 2 3 4 5. Berurutan dari yang terkecil ke terbesar. Selanjutnya, kita ingin mencoba yaitu mengurutkan dari yang terbesar ataupun dari 5 ke 1. Ini sama seperti tadi, tinggal kita tambahkan ujungnya itu adalah dash. DESC. Lalu enter, maka urutannya sudah berubah yaitu dari yang terbesar ke terkecil. Selanjutnya adalah group by. Group by adalah perintah select yang digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan ekspresi grup. Jadi group by ini digunakan untuk mengelompokkan sebuah kolom ataupun sebuah data. Ini sesuai dengan kolomnya ataupun ekspresi grup. Nah, untuk penggunaannya dalam SQL Plus, ini yaitu yang pertama adalah perintahnya select, nama kolom, lalu from, nama table, group by, lalu nama kolomnya lagi. Jadi nama kolom di sini ada 2, ini nama kolom yang depan ini sama dengan nama kolom yang di belakang. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita masuk ke SQL Plus-nya. Nah, di sini tadi kan kita sudah memiliki 2 tabel. Nah, pada klausa group by ini kita akan menggunakan tabel
yaitu tabel mahasiswa yang ini. Jadi di sini kita akan merubah ataupun membuat grup pada NIM mahasiswa. Perintah yang pertama itu adalah select NIM mahasiswa. NIM mahasiswa. Ini adalah nama kolomnya. Lalu from tabelnya itu adalah tabel mahasiswa. Lalu kita grup B. Grup B-nya ini sama dengan nama kolom yang di depan, yaitu adalah NIM mahasiswa. Nah, maka di sini akan tampil yaitu sebuah kolom yang menunjukkan NIM mahasiswa. Jadi hanya NIM mahasiswa sajalah yang keluar di sini, karena pada grup B ini dia hanya mengelompokkan satu kolom ataupun satu ekspresi dalam sebuah tabel itu. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada having. Jadi having ini digunakan dalam menentukan sebuah kondisi data yang telah dikelompokkan. Jadi data yang sudah kita kelompokkan tadi atau sudah kita grup ini bisa kita having ataupun kita sudah bisa menentukan kondisinya. Ini mau besar dari ataupun di antara, ini bisa ini menggunakan having. Nah, untuk penggunaannya sendiri itu yang pertama itu adalah perintahnya adalah select, lalu nama kolom, lalu selanjutnya adalah from, nama tabel, where, kondisi ini bisa yang seperti tadi, itu besar dari 2 atau kecil dari atau n dan lain-lain. Lalu grup B, nama kolom, di mana nama kolom di sini sama dengan nama kolom yang di atas. Lalu having, kondisi. Jadi kondisi ini sama dengan ini, tetapi kondisinya boleh berbeda. Misalkan di sini besar dari 2, di sini kita buat kecil dari 4, bisa. Nah, untuk memperjelas penjelasan saya, langsung saja kita masuk ke SQL Plus-nya. Nah, jadi di sini kita sudah masuk ke SQL Plus-nya, di mana kita sudah masuk ke select yang keempat, yaitu adalah having. Jadi pada having ini, perintah yang pertama itu adalah select jenis seminar ID ataupun di sini nama kolomnya. Jadi nama kolomnya di sini kita buat jenis seminar ID. Nah, lalu from jenis seminar itu adalah nama tabel dari jenis seminar ID tadi. Jadi jenis seminar ID ini kan terletak di tabel jenis seminar. Nah, di sini kita tulis jenis seminar. Lalu where. Lalu di sini kita lihat lagi kondisinya. Jadi kondisinya pertama kita tulis dulu kolomnya, yaitu adalah kolom jenis seminar ID. Nah, misalkan kondisinya ini kita buat besar dari 2. Nah, selanjutnya kita grupkan grup B jenis seminar ID lagi, karena kita grupkan di kolom jenis seminar ID juga, seminar ID. Lalu kita baru having. Nah, ini kita kondisikan, jadi kita tulis lagi jenis seminar ID. Nah, untuk kondisi yang di sini ini boleh berbeda dengan kondisi yang di depan. Jadi, jika yang di depan ini adalah besar dari 2, ini boleh terserah. Nah, di sini kan untuk kolom jenis seminar ID ini adalah urutan dari angka 1 sampai 5 ataupun 5 sampai 1. Jadi, bisa kita tuliskan misalnya di sini jenis seminar ID kecil dari 5. Nah, lalu titik koma, enter. Maka data yang ditampilkan pada jenis seminar ID ini adalah 3 dan 4. Nah, baiklah, untuk selanjutnya itu adalah yang kelima. Yang kelima itu ada join. Join ini merupakan perintah di MySQL untuk menggabungkan 2 tabel atau lebih berdasarkan kolom yang sama. Jadi, join ini digunakan untuk menggabungkan 2 tabel ini, tapi syaratnya ini harus saling berelasi ataupun berhubungan.
itu harus memiliki primary key dan juga foreign key yang saling berelasi. Nah, join ini sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu adalah inner join, yang kedua adalah left join, yang ketiga ada right join. Nah, masuk yang pertama yaitu adalah inner join. Inner join ini membandingkan ataupun merecord di setiap table untuk dicek apakah nilainya sama atau tidak. Jadi, pada inner join ini nantinya akan ditampilkan tampilannya ini irisan. Jadi irisan antara tabel 1 dan tabel 2. Nah, dimana jika di kedua tabel ini ada, itu barulah ditampilkan. Tetapi jika hanya salah satu tabel yang memiliki datanya, itu tidak akan ditampilkan. Jadi misalkan tabel 1 memiliki 6 data, tabel 2 memiliki 5 data. Jadi nanti yang ditampilkan hanya 5 data yang bersamaan dengan tabel 1 dan juga tabel 2. Nah, untuk penggunaan dalam menggunakan inner join ini pada SQL Plus yaitu adalah perintah select nama kolom from tabel 1, lalu inner join tabel 2 on ini adalah kondisinya, dimana on ini untuk agar dia itu saling berhubungan. Jadi jika sama dia bisa. Lalu tabel 1 kolom sama dengan tabel 2 kolom. Atau bisa saja kita menggunakan select nama kolom from tabel 1, inner join tabel 2, lalu kita menggunakan using. Nah, penggunaan using ini jika kolom pada yang pertama itu sama dengan yang kedua namanya, ataupun memiliki nama yang sama, itu bisa menggunakan using. Maka kita hanya menggunakan using lalu nama kolomnya tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai inner join, kita langsung saja masuk ke SQL Plus-nya. Nah, jadi di sini kita sudah masuk di SQL Plus-nya. Kita langsung saja. Untuk pertama kita lihat dulu kedua tabel yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi select bintang from mahasiswa. Nah, di sini adalah tabel mahasiswa. Lalu yang kedua adalah select bintang from untuk tabel jenis seminar. Nah, pada tabel mahasiswa ini dan jenis seminar ini saling berhubungan dengan hubungannya itu ada pada jenis seminar ID dan juga pada mahasiswa ini juga ada jenis seminar ID. Maka kedua tabel ini, mahasiswa maupun jenis seminar ini saling berelasi sehingga kita bisa menjoinkannya. Nah, lalu di sini kita akan joinkan kedua tabel tersebut. Nah, perintahnya adalah select lalu kolom, di mana kita akan mengambil kolom nama mahasiswa dan juga kolom jenis seminar pada jenis seminar dan kolom nama mahasiswa pada tabel mahasiswa. Jadi pertama itu adalah nama mahasiswa, koma, jenis seminar, lalu from, lalu kita buat di sini untuk yang pertama kan ini from ataupun dari mahasiswa. Jadi dari mahasiswa, lalu inner join ataupun bergabung, inner join dengan tabel jenis seminar. Nah, selanjutnya di sini karena jenis seminar ID ini namanya sama dengan jenis seminar ID di mahasiswa ataupun hubungannya ini dengan sama namanya atau variabelnya, maka di sini kita menggunakan using agar mempersingkat. Using buka kurung, lalu kita buat di sini jenis seminar ID. Titik koma, enter. Nah, di sini sudah terlihat bahwa nama mahasiswa ini ada 5 dan jenis seminar ada 5. Di mana pada tabel mahasiswa ini ada 5 nama, tapi pada jenis seminarnya ada 6 nama. Tapi di sini yang ditampilkan ataupun yang digabungkan, lalu yang akan dikeluarkan outputnya itu hanyalah 5 karena dia hanya mencari irisan antara mahasiswa dan juga jenis seminar. Sehingga yang ke-6 ataupun yang tugas akhir ini tidak dikeluarkan ataupun tidak
dimunculkan karena tidak ada pada tabel mahasiswa. Langsung kita masuk ke yang kedua, yaitu adalah left join. Jadi left join ini menghasilkan nilai berdasarkan tabel dari sebelah kiri. Nah, tabel sebelah kiri ini adalah tabel pertama. Jadi dia nantinya akan mengeluarkan output itu berdasarkan tabel yang pertama. Jika tabel pertama ini memiliki output berlebih, maka dia akan mengeluarkan tabel ataupun outputnya itu, misalkan tadi tabel yang pertama 6, maka akan keluar 6 gitu. Tapi kalau misalnya 5 dan yang tabel yang kan 6, dia akan keluar 5. Nah, jika ada yang tabel yang sama, maka akan dikeluarkan. Lalu tabel kanan ini nilainya tidak ada, maka akan diisi dengan nilai 0. Nah, untuk penggunaannya pada SQL Plus sendiri, yaitu select, bintang, from, tabel 1, left join, tabel 2, lalu ini on bisa menggunakan using. Ini penggunaannya sama, hanya berbeda pada left join. Nah, jadi ini kita menggunakan yang inner join tadi saja. Kita ganti dengan left join. Lalu enter. Kita pakai yang tadi juga. Kita enter. Nah, di sini akan tampil 5 karena tabel sebelah kiri itu adalah tabel mahasiswa. Jadi kita yang ditampilkan hanyalah 5. Lalu yang selanjutnya itu adalah right join. Right join sendiri itu kebalikan dari left join. Jika left join tadi yang sebelah kiri yang diambil, maka yang pada right join itu sebelah kanan. Nah, untuk sintaksnya itu sama, hanya berbeda pada left dan right-nya saja. Di sini right, enter, enter. Nah, di sini terlihat bahwa yang right join itu kan tabel jenis binar. Jadi tabel jenis binar itu ada 6 dan pada tabel mahasiswa itu hanya ada 5. Nah, di sini untuk hasilnya ini dikeluarkan semua pada jenis binar karena kita ini right join. Jadi menggabungkan yang sebelah kanan. Jadi yang sebelah kanan ini kita ditampilkan semua, sedangkan yang sebelah kiri ini hanya yang sama dengan yang ada di sebelah kanan. Jadi terlihat perbedaannya antara inner join, left join, dan juga right join. Jika inner join itu adalah irisannya, left join itu diambil dari tabel yang sebelah kanan atau tabel pertama, sedangkan right join itu diambil dari tabel yang kedua. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai select ataupun perintah-perintah select, kombinasi select. Jadi apabila ada kesalahan dalam bertutur kata ataupun kesalahan saya dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.